Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan gua, host yang paling ganteng sejagat raya, Dimas Ananto Prakaso, dengan co-host gua yang demen galau mulu kerjaannya, yaitu Mata lu galau. Perkenalkan, nama gue Muhammad Farhan Ali. Di sini kita akan menemani kalian selama 15 menit ke depan dalam acara Nyabar. Nyantai Bareng. Di zaman sekarang itu kan udah zaman modern ya. Kita aja kalau mau mesen makanan bisa pencet-pencet dong di HP. Nggak usah jauh-jauh dah pesen makanan pencet-pencet. Di HP aja kita itu kalau mau ambil foto sama video hasilnya itu bisa bagus loh. Padahal handphone dulu cuman buat teleponan mantan doang gitu. Cuma lu bukan gua. Anyway bener kata si Ali, handphone itu dipakai cuman buat teleponan doang dulunya. Kalau sekarang itu ya kita bisa tahu lah, bisa handphone tuh bisa apa. Nah, di era sekarang itu nggak cuma HP yang jadi canggih loh, kamera terutama. Soalnya gini, zaman dulu kamera itu kalau kita mau lihat hasil ya, itu prosesnya ribet banget. Kita foto, mau lihat hasil, kita cabut dulu, kita cuci, kita jemur di ruangan merah. Habis itu kalau hasilnya jelek, kita ulang lagi fotonya. Nah, kalau era sekarang itu enak, kamera zaman sekarang. Kita foto nih, lihat hasil, kalau jelek, ya buang. Gila emang teknologi zaman sekarang, Dim. Nah itu dia. Tapi lu tau gak sih Li, gue bingungnya itu gini, sama komunitas fotografer zaman sekarang. Gue lihat di Google itu sekitaran November ya 2020, komunitas fotografer itu sekarang lebih suka loh sama foto yang hasilnya retro. Retro itu kayak tahun zaman 80-90 bukan sih? Iya itu dia, itu yang gue bingung kali. Padahal zaman sekarang tuh canggih banget loh. Kenapa fotografer pada milih-milih yang hasilnya itu kayak tahun 90-80? Kan zaman dulu kan ribet banget. Yaudah daripada lu pusing, bingung, nih kita invite aja nih teman kita. Dia salah satu anak komunitas juga. Teman-teman, please welcome Mas Bowo. Oke Mas Bowo, gimana nih? Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, gimana tadi ada kendala? Maaf ya ada kendala tadi. Oke, alhamdulillah baik juga. Gimana nih Mas Bowo? Gimana kabarnya? Gimana? Oke, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik juga. Ya. Udah di swipe kan tadi? Udah di swipe kan tadi? Ya. Sedikit stres ya, gue agak sedikit stres ya zaman sekarang tuh, tugas lah. Ya nih, anak. Ya. Udah jangan kayak gitu. Gue mikir utang. Ya udah, jangan itu. Ntar aja jangan gimana? Udah. Jalanin aja. Kasihan. Oke, sorry Pak, keceplosan gue. Masalah pribadi lah ya. Oke, Mas Bo, sorry kesini, gue bukannya mau curhat nih ke lo nih, maaf ya, gue bukannya mau kayak Deddy Kobusan nih gue ya. Gue kesini mau nanya nih ke lo, kita kan kalau kita lihat di Google sama video-video atau nggak TV-TV tuh, itu kan fotografer zaman sekarang itu lagi pada suka tuh sama gaya retro, padahal kamera lagi pada bagus atau nggak teknik foto tuh lagi ini semua, lagi modern semua. Itu kenapa ya? Rata-rata komunitas fotografer suka sama yang retro. Kenapa tuh Mas? Kira-kira Mas? Oke, kalau ditanya kenapa fotografi lagi suka yang retro gitu ya, mungkin karena teknologi kamera zaman sekarang itu kan bisa nangkap warna lebih banyak, bahkan kadang lebih-lebihkan gitu. Jadi mungkin lama-lama para kaula milenial itu bosen, dalam artian ingin mencari yang hal baru. Benar, hal baru. Kenapa retro? Karena retro itu kan kita ketahui bersama hadir kalau nggak salah di sekitar 70 sampai 80-an. Itu pertama kali timbul stylenya gitu. Makanya di sini di tahun 2020-an gitu diulang lagi. Dalam artian diulang lagi tuh jadi nggak melulu foto tuh harus yang berwarna cerah atau full color, bisa dikurangi atau bahkan sampai black and white. Nah itu dia kenapa zaman sekarang mungkin orang kaula muda tuh netizen ya lagi suka foto-foto retro. Oke. Itu kira-kira foto retro itu bisa nggak sih ngundang banyak like atau nggak banyak followers? Soalnya kasihan nih, kalau saya dia ya punya, itu ada nggak buat dia punya IG tapi followernya dikit. Itu kayak gitu. Like-nya dikit ya gitu, kasihan gua malu semua. Tenang. Kalau ditanya ya, pertanyaannya seperti itu, bisa mengundang? Pasti bisa. Karena mungkin zaman sekarang kan ada hashtag ya. Hashtag terus di Instagram mungkin orang mau cari foto retro atau
retro fotografi atau ya berhubungan dengan retro-retro itu. Jadi mungkin kalau kita bisa memberikan hasil foto yang setidaknya tidak mesti perfect, cuman dilihat menarik, terus memenuhi kriteria retro itu, ibaratnya yang warnanya tidak terlalu full color, terus dengan teknik pengambilan gambar, pengambilan angle yang kalau zaman dulu kan orang ambil gambar angle kan karena mungkin zaman dulu sulit ya, nggak ada kamera yang bisa LCD-nya diputer, jadi ya hanya high level. Jadi itu kan salah satu ciri khas fotografer zaman dulu juga ngambil gambar ya yang setara dengan kita aja, nggak ada low angle nggak ada, belum ada ya. Jadi pasti kalau kita bikin memenuhi spesifikasi tersebut, kita post, bahkan bisa kita bikin yang rapi feed kita, itu otomatis bisa menjadi daya tarik untuk mencari followers. Tuh. Coba-coba dah. Coba dah tuh. Oke. Di sini gue pengen nanya juga, Mas. Untuk menghasilkan foto retro yang perfect atau nggak enak lah setidaknya dipandang mata lah ya. Itu kira-kira triknya apa aja sih? Apakah kita harus naikin saturasinya lah, kita harus turunin saturasi itu gimana, Mas? Nah, caranya, Mas? Oke, sebelum kita tanya lebih lanjut ya, gue kan pengen nanya nih. Misal kalau lu moto nih, Farhan, kalau kita motret, misal hasil yang kita dapat itu warnanya gimana? Ya kayak biasa aja sih, kayak dalam gambaran gitu yang colorful ya. Nah kalau ditanya lagi untuk settingan, berarti untuk color nanti kan biasanya kalau kita masuk ke kamera settingan itu kan biasanya ada saturation ya. Nah itu berarti saturationnya kita turunin dulu. Mau coba berapa? Kalau saya selalu menyarankan bikin 0 atau mentokin dulu 0 ya. Nanti pasti yang keluar pertama pasti black and white. Oh kurang, gue mendapetin hasil yang agak kecoklatan atau agak kemerahan atau agak kehijauan RGB kan. Berarti tinggal kita naikin di settingannya, saturasinya naik dikit, terus di color channelnya mungkin nggak semua kamera ya ada enggak. Saya juga soalnya pembedahan kamera juga kurang banyak, tapi mungkin pasti ada settingannya. Jadi tinggal settingannya tadi ya, saturasinya. Oke, lumayan tricky juga ya bikinnya ya. Yang gila. Oke, Mas Bo, gini, gue dapet omongan dari beberapa orang-orang senior nih, katanya kalau mau bikin foto retro itu kita harus punya objek yang tua gitu loh ya, yang jangan sejarah. ke gua dong, jangan ke gua tuanya, jangan tua. Gua masih muda. Yakin lo masih muda? Tampangnya tua. Oke. Itu menjadi Mas Boy yang gue pengen tanya ke lu tuh. Kenapa ya? Bener nggak sih kira-kira yang pernyataan senior tuh kita foto retro objeknya harus tua dan harus ada sejarahnya gitu, Mas? Oke, mungkin pernyataan tersebut bisa kita nilai benar atau kalau salah nggak mungkin salah. Pernyataan orang itu bukan kadang pasti sudah banyak dari perspektif atau bahkan dia uji coba. Cuman kalau ditanya wajibkah untuk menghasilkan foto retro itu harus mengambil objek yang tua? Tidak wajib. Kenapa? Karena zaman sekarang jadi saya dapat klien dia untuk foto wedding gitu ya, terus pada saat mau prosesi penyematan cincin gitu ya, dia minta, Mas tolong nanti di setting atau diedit atau dihasilkan gambarnya itu warnanya warna vintage, jadul, retro. Jadi kan itu tidak menutup kemungkinan harus menggunakan fotonya objek yang tua atau gedung. Misal kita zaman sekarang mau ambil landscape di SCBD gitu. Itu kan teknologi baru dalam artian gedung pencakar langit. Cuman ketika udah bosen nih dengan warna yang pop up, warna yang terlalu full color gitu. Coba gue pengen bikin perspektif black and white atau perspektif foto retro. Bisa juga. Jadi tidak mengikat lah intinya gitu. Oke Mas Bo, kita belum bahas kamera ya, kita belum bahas kameranya nih ya. Jadi gini, aku pengen nanya, kalau mau menghasilkan foto retro itu, kira-kira tuh butuh foto yang jadul juga kayak Polaroid, atau kita bisa menggunakan kamera kayak EOS atau enggak Canon lah, itu bisa nggak sih kira-kira Mas?
kita breakdown dulu ya. Kalau dari kamera yang zaman sekarang sudah pasti bisa. Karena zaman sekarang juga ada satu merek yang sudah menyematkan teknologi film simulation. Jadi teknologi yang pertama kali dia keluarkan di teknologi film itu sudah dimasukkan presetnya di kamera tersebut. Terus ketika kita sudah mendapatkan hasil, tapi experience-nya kurang, masih mau nyoba yang, gue juga pengen ngerasain zaman motret pakai film, itu juga bisa. Itu nanti ada ke sistem kamera EOS, bukan D. Jadi EOS kalau kita ambil satu merek aja deh, Canon. Canon itu ada yang namanya berapa D? Kalau yang zaman sekarang ya 1000D, 1500, 3000, 700, 7D, 5D, 1D gitu. Zaman dulu nggak ada D di belakang karena D itu kan menandakan digital. Jadi aku bawa satu contoh kameranya itu EOS ini. Ini kamera masih film, belum ada LCD-nya. Ini sudah bisa untuk menghasilkan foto dengan rasa experience-nya zaman dulu. Dalam artian pakai film. Tapi sudah semi otomatis, sudah ada modenya, pengaturannya bisa otomatis atau tidak. Mungkin nanti detailnya bisa teman-teman lihat di gambar, tim editor bisa masukin fotonya. Di sini ada. Terus masih dirasa kurang, kan manusia tuh nggak rasa puasnya kadang gimana ya, udah nyobain yang ini kurang nih, pengen yang baru, pengen yang gue pengen lagi yang lebih jadul lagi, ngerasain jadul lagi. Dalam artian jadul gimana, berarti yang nggak ada settingannya, nggak ada mode autonya, jadi yang pengen jadul banget bisa. Sistem kameranya yang full analog. Ini saya juga bawa kebetulan dari brand Pentax. Ini di sini semuanya benar-benar manual. Shutter speed, ISO, diafragma, fokus. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di editing, di gambar tim editor masukkan. Ini ada focusing focusing lensa. Ini ada diafragmanya, ring diafragma. Berarti ini semuanya manual ya, kita manual semua ya. Jadi ibaratnya lu pakai ini ya benar-benar ngerasain experience-nya dapat. Terus nggak asal zaman sekarang kan jepret. Iya. Apa aja jepret jadi aja. Yang penting sosmed. Nah, gue nggak mau yang kayak gitu. Cocok pakai yang ini. Dalam artian ini berarti kita cuma bisa 24 kali jepret atau 36 kali jepret. Lumayan ya, lumayan. Dulu kan film ya. Iya, film-film cuci gitu ya. Oke, ini gue ada pertanyaan lagi, tapi pertanyaan bukan dari gue sih, terutama ini dari dia nih. Dia sebelum kita melakukan syuting nih, beliau nih ingin tahu pertanyaannya. Jadi beliau menanyakan ke saya, kamera yang user friendly itu untuk tren itu apa? Untuk tren ini ya, terutama ya, itu apa sih? Dan yang budgetnya itu mahasiswa ya, kemahasiswaan lah ya. Kasihan nih beliau yang nih. Di bawah ya, yang di bawah ya, yang cukup lah untuk kita sekalian bayar kuliah gitu-gitu. Kasihan beliau gitu. Gua mulu lu. Tidak menutup kemungkinan ya ketika seorang pelajar pun nggak mau mahasiswa, ibaratnya nggak usah anak-anak kuliahan. Anak-anak SMA pun juga sekarang sudah mulai menggandrungi ya. Jadi dalam artian berarti kita ketahui dong, anak SMA jajannya paling berapa sih? Itu kita bisa cek di pasar baru, nanti ada e-commerce-nya juga bisa dilihat. Itu mulai dari range 300 sampai 500. Itu yang kamera dulu ada. Jadi model to style, tapi yang itu sudah otomatis ya, nggak ada manual. Jadi ibaratnya dulu kan kamera itu pertama kali dikeluarkan itu untuk foto keluarga. Jadi keluarga mau foto-foto di mana? Zamannya masih film kan. Udah beli yang film, mau lama acara jalan-jalannya beli yang 36 satu roll ibaratnya. Nah itu budgetnya kisaran 300 sampai 500 ribu. Aman. Bisa lah. Bisa lah. Iya. Oke. Kan nanti mau naik kelas yang agak profesional lagi, berarti nanti jatuhnya langsung ke sini. EOS yang tadi. Kalau ini kisaran 1 jutaan. Dengan lensa, mungkin ada yang bodinya mulai dari 600, 700 dengan lensa rata-rata 1 juta.
Oke, nabung lo berarti lo. Iyalah ya ini. Oke, lumayan tuh ada yang 300 sampai 500 ya kan. Nggak bawa ini. Oh. Oke. Lu nabung lu, udah nggak usah ngabisin duit be lu. Oke, gue pengen nanya lagi nih Mas. Jadi di percakapan kita tadi itu, percakapan kita bertiga tadi, kan pasti netizen yang nonton ntar tuh mikirnya, ya berarti kudu punya kamera dong supaya bisa ikutin tren ini. Itu kira-kira orang-orang kayak kita nih yang nggak punya kamera, cuman punya kamera HP, itu bisa nggak sih ikutan tren ini kira-kira Mas? Kalau ditanya bisa ikutan trennya apa enggak, pasti bisa. Karena zaman sekarang kan nggak terbatas ya. Apalagi kita ketahui ada yang namanya software pengolah gambar, digital imaging. Jadi pakai handphone, oke. Handphonenya cuma handphone yang entry level. Zaman sekarang anak-anak bilang handphone kentang gitu. Handphone ada kentangnya, bukan Apple Growak. Jadi bisa, pasti bisa. Oh tapi kok aku mau pakai kamera bawaan, aplikasi bawaan, kok terbatas? Nggak bisa setting teknologi gambar RAW. Jadi RAW itu ada satu teknologi format gambar yang memungkinkan menangkap informasi gambar, informasi warna, informasi eksposur, informasi semua yang ada di gambar itu lebih panjang, range-nya lebih besar. Nah, gimana? Aplikasi pihak ketiga kita cari, itu nanti diinstal di kameranya, setting gambarnya jadi RAW, potret. Setelah itu masuk ke software pengolah. Software pengolah, aduh, ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang gratisan aja deh, ada dari Google, Snapseed. Oh, mau beli, ada duit, ada rezeki, bisa, berarti ke Lightroom Mobile. Nah, itu gimana? Kalau di Lightroom Mobile, kebanyakan orang zaman sekarang pakai preset, tinggal pencet jadi, oh mau belajar manual, bisa nanti teman-teman cari di YouTube, tutorialnya banyak, berarti tinggal geser-geser channel gambarnya, warnanya, atau mau bikin saturasinya. Jadi nggak mesti harus punya kamera itu, mulai dari handphone dulu pasti bisa. Oke. Lumayan sebelum kita jalan ke yang kamera benerannya. Lumayan bisa pakai HP ya, Iya. lumayan. Ntar lah gue download. Hah? Download. Lu udah. Hotspot ya? Hah? Hotspot. Ya, jangan dong. Oke, teman-teman, makasih ya udah mau nonton acara kita ini. Terutama untuk Mas Bo, makasih juga ya udah mau jelasin semuanya. Yang mau follow IG-nya Mas Bo boleh, ntar tim editor ya masukin IG-nya di sini. Silakan tanya-tanya, IDM-nya Mas Bo dibuka atau nggak kolom komentar, tapi jangan di spam. Gue gampar lu atu-atu lu. Oh, parah lu, kasihan lu ntar. Bingung. Oke, Mas Bo, makasih ya udah mau datang ke sini, udah mau jelasin ke kita semua. Sehat-sehat selalu Mas. Intinya sih ya, Mas Bo itu jaga-jaga kesehatan aja, udah banyakin minum obat segala macem, karena dunia tuh sekarang lagi lagi nggak sehat, sumpah. Semuanya lagi nggak sehat. Semuanya, termasuk Oke teman-teman, jangan kemana-mana lagi. Ntar gue ada topik lagi nih yang mau ngebahas. Mungkin lu pada demen ya sama motor-motor klasik nih ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, tetap di Nyabar, nyantai bareng. Oke teman-teman, balik lagi dengan gue, host yang kurus dan ganteng ini, Dimas Sananto, dengan co-host gue yang mukanya kayak aspal Ciputat. Gue tabok lu dia sekali lagi. Oke, balik lagi dengan gue Farhan Ali dalam acara Nyabar, Nyantai Bareng. Oke, Li, gimana nih tadi dengan penjelasannya Mas Bo tentang kamera retro-retro gitu? Iya Dim, tadi lumayan udah ngerti sih gua. Ternyata dalam dunia fotografi, sebelum kita masuk dunia fotografi, itu ada trik-triknya juga ya ternyata. Iya, emang ribet sebenarnya kita mau masuk dunia fotografi. Nggak usah lah, kayak gimana kalau misalnya kita nyobain motor klasik, dunia motor klasik gimana menurut lo? Enak kali ya? Mungkin boleh. Oke. Jadi sekarang gue mau ngundang teman dekat kita juga. Siapa tuh? Ya. Ada ya. Lu jangan spoiler lu, minta spoiler sih. Oke. Gue ntar mengundang teman kita. Dia itu hobinya tuh motor klasik dan dia juga join komunitas motor klasik. Jadi gue mau nyoba kali ya, tanya-tanya ya sekitar motor tentang dia. Enak kali ya? Gokil. Boleh kali.
kayak Mas Bo juga dong berarti ya di komunitas juga. Iya benar. Dia juga termasuk orang-orang yang demen motor klasik. Ya mirip Mas Bo lah ya. Oke, sebelum gua ngundang tamu spesial kita, gua mau nanya nih ke lu nih. Lu tahu apa sih tentang motor? Sejarah motor? Setahu gue tuh motor pertama kali di dunia nih, Ya. itu tahun 1800-an atau enggak atau bisa dibilang abad ke-19 lah gitu. Oke. Dan kira-kira lu tahu nggak sih nama motor pertama itu apa? Kira-kira lu aja nih. Nah, motor pertama di dunia itu kalau nggak salah Daimler Leitwagen. Oke. Dan yang membuatnya itu dua orang Jerman, namanya Goldberg Daimler sama Wilhelm Maybach. Tahu dari mana tadi infonya? Nih gue barusan baca di artikel, kan banyak sekarang mah. Gue kira lo apal. Lah daripada kita nggak apal terus ntar malah misinfo kan nggak enak tuh sama netizen ya. Boleh. Jadi kita undang aja kali anaknya. Boleh tuh. Oke teman-teman, kita akan undang tamu spesial yaitu Farhan Rizky. Mantap. Gimana An? Alhamdulillah baik. Oke, gimana Han kabar lu? Belakangan ini gimana kabar lu gimana? Sekarang ini sih baik-baik aja ya. Ya sedikit lah, insya Allah berkah. Sama. Aku juga kok lagi mumet gua sama tugas lah ya. Udah, jangan. Kalau lu nggak kuat nanti, nah itu kan ada kamera tuh. Nah lu tinggal lambain aja tuh kamera tuh. Lu kira dunia lain apa? Oke, karena kita udah Ani atau yang kita sering panggil Farhan Rizky ya. Mungkin kebalik. Ya udah bodo amat lah, serah ya. Oke. Sebelum kita masuk ke topik nih An, gue mau nanya nih. Motor klasik itu apa sih kira-kira menurut lu? Kalau menurut pandangan gue tentang motor klasik ya, sebelumnya kita jelasin dulu. Kita munter dulu dari zaman kita belum lahir. Dari tempo dulu dari tahun 1800-an tuh dulu udah ada motor. Ya mungkin gue belum tahu detailnya banget, tapi itu udah ada motor sebelum orang-orang pakai kuda ya. Nah, motor itu zaman dulu dipakai buat kendaraan aja nih, kita dari satu kota ke kota untuk kebutuhan orang-orang zaman dahulu. Kemudian dipakai untuk perang. Nah, balik lagi. Nah, dari pas perang itu orang-orang tuh udah mulai jenuh pakai motor yang gitu-gitu aja. Akhirnya orang-orang tuh memulai yang namanya modifikasi. Modifikasi itu jadi pertama kali itu konsep yang terlahir itu namanya bobber. Konsep bobber. Bobber itu lahir juga dari nama gaya rambut bob. Makanya motor-motor bobber itu belakangnya tuh gede, bandar-bandar gede. Karena kan gitu. Itulah pokoknya bobber. Terus gua jelasin dulu nih konsep-konsepnya. Boleh. Sebelumnya ini ada kata yang namanya retro, vintage, sama klasik. Apa aja? Nah, kalau klasik, retro, vintage, sama klasik itu kan, klasik itu orang zaman dulu banget, tempo dulu dah bahasa kita. Kalau retro itu gaya suasananya, nuansa. Kalau vintage itu barang-barangnya, barang-barang vintage. Kayak contohnya yang gue pakai sekarang cincin ginian ini barang-barang vintage nih, karena kebetulan gue suka banget sama topi, rompi semua ini baju-baju gue vintage, karena gue ngefans banget sama vintage. Nah, berhubung kita balik lagi ke motor ya. Nah, kita dulu motor itu ada sejarah punya konsep bobber, chopper, jump style, ada tracker, scrambler, sama breast style, British style, lawasan, rat style, sama perpaduan lain. Gue jelasin dari pertama. Editor mungkin bisa kasih lihat ya gambar-gambarnya. Bobber ini punya gaya yang sejenis motor Harley gitu, belakangnya gede bannya. Biasanya itu bobber zaman dulu tuh cuma single seat, karena dia ingin mempermudah akselerasi jalannya biar enteng gitu. Nah, kedua ada chopper. Chopper sendiri tuh terdiri dari kata chopping, yaitu memotong. Makanya rata-rata itu motor-motor zaman dulu dibikin chopper itu dipotong. Nah, naik lagi setelah ada film Ghost Rider. Kalian pasti tahu kan film Ghost Rider kayak sering nonton gua. Mungkin nih. Ghost Rider itu pertama kali namanya American Chopper di situ. Itu American Chopper namanya. Kemudian kita juga ada gaya jump style. Konsep jump style. Jump style itu mementingkan kenyamanan, kayak stangnya gede begini. Ini ada gambarnya pasti ya, editor jangan lupa kasih gambarnya biar orang nggak bingung. Ada gambar jump style tuh setengah begini, spakbor juga jok dibikin nyaman semuanya. Pokoknya stylenya nyaman, perpaduannya nyaman. Nah, di sini juga ada tracker sama scrambler beda nih. Tracker ada scrambler. Tracker ini buat di off road.
kayak di jalanan hutan gitu, di tanah-tanah gitu ya, trail-trail gitulah, yang tanah mulu nih, sininya tanah mulu. Nah, kalau scrambler itu dia sama nih kayak tracker, cuman dia bedanya tuh dia buat di on road, buat di aspal. Biasanya tuh dia yang ngebedain itu scrambler knalpotnya di atas dia, sini deket paha. Biasanya kalau orang-orang yang kena knalpot pahanya itu scrambler knalpotnya deket paha, ngeri gitu. Itu scrambler. Terus di sini ada cafe racer. Nah, gue mau jelasin juga cafe racer nih. Sejarah cafe racer itu, kenapa sih orang bilang cafe racer kok kayak ada cafe? Iya, itu yang bingung. Bingung kan lu pada? Nah, cafe racer itu dulu tahun 1950-an ya, kalau nggak salah. Ada di Inggris tuh anak-anak orang-orang bule kalau balapan tuh dari cafe ke cafe. Iya, dari balapan dari cafe ke cafe. Misalnya, lu nantangin kemana? Pakai nih dari kafe ke sini, balapan ke sini. Ntar siapa taruhan zaman dulu begitu, orang-orang bule mainannya. Nah, akhirnya tercipta nih, dibikin mirip-mirip sama motor Grand Prix zaman dulu, motor balapan zaman dulu. Stangnya dibikin gini, dipakein hornet, kayak balapan lah. Gila ya. Hanya disebutnya cafe racer. Tuh. Banyak juga. Banyak juga ya. Iya. Sebutan kayak gitu. Terus kita juga ada Brad Style. Brad Style ini dari Jepang. Dulu ada bengkel lah pokoknya sebutnya bengkel di Tokyo itu terkenal namanya Bratz. Bratz Garage. Coba ntar di Google ada kali ya Bratz Garage itu. Itu keluaran dari situ. Nah, Bratz Style dia identik dengan joknya datar. Ada gambarnya kan pasti ya. Ada joknya datar terus. Nah, Brad Style itu bisa dipaduin sama apa aja, bisa cafe racer, makanya dia bilang Brad Cafe, cafe racer, tapi dia nggak pakai hornet, belakangnya jok lurus, bisa boncengan Brad Style. Itu perpaduan aja sih kalau Brad Style ya. Di sini kita juga ada lawasan. Lawasan itu kayak motor tua, kalau motor tua itu lawasan, dia benar-benar nggak dimodif. Misalnya contoh motor Harley zaman dulu, Harley zaman Elvis, sama Norton, nih munculin semua ya gambar-gambar Norton, ada AJS, BSA, BMW R27 yang buat perang, yang kanan kirinya itu. Oh iya, tahu gue motornya, tahu gue ya. BMW R27 zaman dulu. Nah, di sini juga ada Rad Style atau Rusty Style. Rad Style itu tuh yang model yang berkarat. Motor berkarat. Jadi motor tuh lu pernah lihat gak sih motor-motor retro tuh yang karatnya minta ampun? Itu bukan nggak disengaja, itu disengaja. Emang gayanya begitu. Emang gayanya begitu. Jadi dibiarin berkarat nih, terus dikasih pernis. Jadi tuh kesana karatnya antik gitu. Itu Rad Style sama Rusty. Jadi bener karat, spakbor, tankinya semua karat. Gue kira malah motor rongsok. Iya, kayak rongsok kan kalau orang yang nggak paham tuh kelihatan kayak rongsok. Kayak ini ya berarti yang di acara film mana nih? Cars. Oh, Cars. Kan yang Rusty itu, kan itu versi mobil. Nah, kalau motornya ada juga. Iya. Oke. Nah, di sini juga kita ada. Nah, ngomongin perpaduan dari berkembangnya zaman ya itu kan buat konsep-konsep yang misalnya yang tadi gua kasih lihat gambar di atas itu benar full konsep kayak gitu. Nah, makin kesini itu banyak yang diubah-ubah. Misalnya bobber jadiin bobber chopper. Jadi ada sesi bar. Lu ngeliat gak sih kalau bobbernya ada chopper yang ada belakangnya tuh gitu. Ganjong besi di belakangnya. Iya itu. Oke, ada motornya ini kalau nggak salah si Vincent kalau nggak salah. Iya. Vincent ya. Bobber ya begitu. Terus juga Brad Style, Brad Striker. Ya sekarang ini orang modif tuh suka hati, bukan sesuai konsep. Kayak sama gue pun pribadi motor gue 175. Sebenarnya gue mau bikin konsep British tapi spakbornya pendek karena bekas cafe racer ya. Sekarang ini ya nggak menuntut lah. Itu sesuai sama selera aja sih kayak gitu. Oke, An. Kan dari penjelasan lu tadi kan lu kayak bener-bener, lu suka banget nih sama retro, sama motor klasik lah ya. Pertanyaan gue gini, An, ke lu, An. Kan era sekarang tuh kan udah modern nih, An. Kok lu bisa suka sih sama motor klasik? Kalau lu nanya kayak gini, balik lagi deh. Kalau sekarang gua ngikutin gaya zaman sekarang nih, misalnya contoh motor-motor yang terbaru sekarang nih, gue beli Aerox, NMAX, PCX gitu. Sekarang ngetren, besok juga udah basi lagi. Besok ada motor baru lagi. Ya ada habisnya. Nah, mending gue mundur, ngikutin gaya yang jadul yang bener hits zaman dulu. Karena menurut gue ya sesuatu yang udah terkenal dari dulu nggak bakal mati. Kayak lagu-lagu zaman dulu pun sampai sekarang masih hidup. Iya sih. Tapi zaman dulu masih hidup. Iya, sorry, orangnya udah meninggal. Tapi orang ciptaan-ciptaannya tuh masih jalan terus kayak gitu. Sesuatu yang udah dahulu tuh lebih asik sih menurut gua. Karena ada gaya nyentrik, tetap menarik. Iya kayak gitu. Oke. Kan
Padahal kan di era sekarang itu ada motor yang udah modern, udah bagus-bagus kayak lu tau lah R1M, ZX25, dan lu itu masih stuck di era zaman dulu ya motor klasik. Jadi itu alasan lu kenapa milih motor klasik? Sorry, kan lu tadi bilang motor gue sih ya zaman sekarang. Iya, sorry ya. Cuman gue sebelumnya pernah juga pakai CB100 dulunya. CB100. Masih zaman platina. Cuman karena gue banyak mogoknya dulu sih, gue belum punya penghasilan, akhirnya gue jual aja. Akhirnya gue beli W175. Mungkin motornya baru, cuman kan gayanya itu masih lawas lah, masih pakai karbu, nggak ngikutin yang sekarang kayak XXR atau yang lain udah injeksi. Gue masih karbu. Jadi Oke. Kan tadi tuh yang kita dengar dari cerita lu tuh, lu juga lu join komunitas ya berarti ya? Oke. Di komunitas lu itu ada syaratnya nggak sih ya? Kayak supaya masuk komunitas lu butuh motor klasik apa enggak kira-kira? Kalau ngomongin komunitas nih, itu pasti ada syaratnya. Semuanya pasti ada rules dan aturan. Kalau lo bilang harus punya motor klasik, ya harus punya. Kalau kita punya motor klasik, kita nggak bisa masuk join komunitas tersebut ya kan? Iya benar. Pasti. Terus juga ada aturan di mana misalnya nih harus berapa kali touring nih baru bisa masuk. Nah ada juga nih yang klub-klub motor yang ibaratnya ya sebutannya gangster lah, yang jahatnya itu biasanya ada aturan-aturan kayak tata rana dulu harus ngapain dulu yang sesuatu kriminal gitu baru. Cuman kan itu yang oknum ya, jangan kalau kita kan motor yang bener motor gitu. Oh ternyata ada syaratnya juga ya? Ada. Kayak ini dia kayak masuk Timnas U21 ada seleksinya dulu itu. Oke. Gitu. Nah kira-kira nih motor yang lu punya sekarang nih itu bisa ngabis berapa? Motor gua sekarang Kawasaki, gua aja belum itu beli barunya kan harga barunya sekitar 33 jutaan ya. Kalau dimodif gua kemarin gua udah ganti-ganti konsep sih. Awal-awal gua bikin KP Racer dulu. KP Racer itu waktu kemarin sekitar 6 jutaan lah. Itu bikin konsep kayak gitu aja. Terus karena gue pegel sakit, jadi gue ganti lagi ke Japstyle. Japstyle kurang nyaman, baru British. Nah sekarang British. Cuman belum British banget sih. Kalau ada lah ntar kasih lihat aja foto-foto gue deh. Nah, kan gue sering nih lihat story WhatsApp atau yang lain-lain kan. Biasanya tuh kalau lagi di bengkel tuh orang kan biasanya nyebutnya jajan ya. Nah, jajan-jajan itu biasanya ngabisin berapa biasanya? Jajan ada yang namanya jajan rutin, jajan harian, bukan harian sih, bulanan gitu. Ada jajan yang kayak kita yang buat tele-tele, misalnya kayak gue mau neko-neko nih, kayaknya pengen kurang ini nih. Jajannya biasanya mahal-mahal gitu. Kalau yang harian ya buat kebutuhan kayak oli, kanvas gitu-gitu, semuanya yang buat keperluan jalan. Jadi bilang mahal enggaknya sih tergantung apa yang kita beli. Iya benar. Banyak juga ya ternyata ini. Kira-kira duit lu cukup nggak tuh kayak gitu? Ya gimana ya, duit gue aja nggak cukup maksud. Maaf soalnya gue nggak nyebutin nominal ya, nggak enak lah kalau. Iya benar. Duit jajanan juga kalau digabungin nggak segitu. Gue juga kayaknya dah. Ini aja nggak ada bayaran kayaknya. Ini nggak ada bayaran dah? Iya. Cabut aja yuk. Cabut aja yuk, sumpah. Coba. Oke, sebelum gue tutup nih acara, kira-kira lu ada pesan nggak untuk seluruh komunitas motor klasik di Indonesia? Terutama buat kalian semua para bikers klasik atau modern dan sebagainya, kita tetap tertib lalu lintas, safety riding terutama, dan saling bantu karena kita semua satu aspal. Membantu itu banyak, mulai dari hal kecil seperti kita nyetutin orang yang lagi mogok di jalan, atau setiap orang lagi di jalan trouble kita tanyain, "Mas, kenapa?" Kita bantuin, kalau bisa bongkar-bongkar sedikit ya bantu-bantuin. Gitu aja sih, hal-hal positif sedikit itu bisa membantu banyak orang. Oke, tuh dengar ya statementnya si Aan tuh, jangan jadi brengsek intinya, gue tandain B nih anak-anaknya nih. Oke, kasih Aan udah mau datang jauh ke sini, sharing-sharing sama kita, terus kasih tahu juga lah apa itu motor klasik. Sehat-sehat juga buat lo dan komunitas lo, semoga makin sukses. Amin. Mungkin ada tambahan statement lagi mungkin yang biar lebih enak gitu di terakhir. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, dan sayangi orang-orang tercinta Anda. Terutama rawatlah kendaraan Anda, karena itu adalah kendaraan yang sangat bikin membuat Anda bersemangat tiap harinya. Mantap. Terima kasih semuanya yang telah setia menonton dari awal sampai akhir. Gue Farhan Ali. Gue Dimas Ananto Prakoso. Dalam acara Nyabar. Nyantai bareng.